menanggapi adanya isu perdamaian antara Agus dan Novi seperti apa? Ya, yang pertama kami tidak mengetahui ada rencana perdamaian. Sama sekali kami tidak mengetahui. Ya. Tapi andai kata, ya, saya juga melihat ya, Pak Har sudah mengatakan bahwa akan ada perdamaian. Ya, ini saya mendengarnya justru dari Pak Har ya, katanya dia sudah komunikasi dengan Brian. Tapi kami tidak mengetahui sama sekali. Nanti andai kata umpamanya ada perdamaian seperti ini, ya saya jujur aja, saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat hukum saya bukan sebagai sebagai orang yang netral, sebagai praktisi hukum. Ya saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini kan para kuasa donatur kan sedang polling nih. Nah kan polling ini kan belum tentu nanti hasilnya sama dengan yang akan dipertemukan atau direncanakan saat perdamaian. Ini kan bisa jadi berbeda. Nah saya khawatir nanti justru ada pihak-pihak yang justru merasa seperti tidak dipedulikan gitu keberadaannya. Nah sementara uang donasi ini perlu kita ingat loh, asal muasal uang donasi ini adalah dari donatur. Nah, kalau ada perdamaian tanpa melibatkan dari pihak kuasa dari donatur, apalagi sekarang sedang berjalan pollingnya, ini saya menduga ya akan muncul permasalahan yang baru dan rumit lagi permasalahannya. Bang, berarti tadi abang menyebut abang juga tidak mengetahui terkait perdamaian ini. Saya sama sekali tidak mengetahui. Bahkan saya tahunya itu tadi dari Pak Har mengatakan kan bahwa dia sudah ada komunikasi dengan Brian, bahwa yang sangat mengagetkannya katanya ternyata perdamaian ini tidak melibatkan pihak-pihak lain katanya kan, yang hanya dilibatkan itu kalau nggak salah dia mengatakan Brian, Gary, terus sama Novi kalau nggak salah. Jadi pihak-pihak lain tidak, saya juga nggak tahu ya, Pablo apa nggak tahu sini. Tapi kemarin saya lihat Pablo di Kemensos ada dia, saya nggak tahu nih Pablo tahu atau tidak. Tapi saya ngelihat dari pernyataan Pablo di media sosial hari ini, itu terkesan dia kayaknya, saya juga nggak tahu nih Pablo ini tahu perdamaian atau dia tidak setuju dengan perdamaian, tapi kelihatannya dia kok lebih tahu dari kami tentang perdamaian ini gitu. Bang, kalau misalnya kita lihat banyak perpecahan, kalau saya nggak salah Bang Dennis juga sudah tidak menjadi tim kuasa hukum, Bang Herwanto juga, dan sekarang bahkan ada isunya juga adanya perdamaian antara Agus dan Novi yang kalian berdua sebagai tim kuasa hukum tidak mengetahui sama sekali. Ini ada apa sih Bang sebenarnya Bang? Ya saya justru sebenarnya tanya juga kepada khususnya pada Novi ya. Artinya selama ini memang kami kurang banget informasi ya. Contoh ke Kementerian Sosial kemarin kami nggak tahu. Bahkan perwakilan dari kami juga nggak diajak. Saya tanya sama Kak Sil juga terkait dengan kehadiran mereka di Kemensos juga nggak ada jawaban juga. Artinya tidak ada juga dikasih tahu apakah ke Kemensos ini sudah diagendakan dan lain sebagainya juga nggak tahu. Jadi intinya kami tidak tahu sama sekali. Makanya kami sempat bingung ketika ada orang bertanya kepada kami, apakah tahu tentang perdamaian ini? Kami sama sekali nggak tahu tentang perdamaian ini. Jadi sekali lagi, kalau seandainya memang benar-benar terjadi perdamaian ya, yang saya sayangkan kalau tidak melibatkan pihak-pihak yang selama ini aktif ya melakukan pembelaan ya, terus juga aktif juga turut menyelesaikan permasalahan ini, terutama kuasa hukum dari donatur ya, saya sekali lagi nih, kita harus menempatkan hati dan pikiran kita kepada publik agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik. Jangan sampai nanti kita melakukan hal di luar daripada keinginan publik, keinginan donatur. Ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Bang, tapi memang dari tim kuasa, maksudnya dari Novi sendiri tidak ada memberitahu Bang sama sekali terkait perdamaian ini Bang berarti? Saya tegaskan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Dari Brian-nya juga nggak ada Bang? Dari Brian-nya juga sama sekali tidak memberitahukan. Saya jujur ya, saya jujur aja nih, slow respon ya, terkait dengan perkembangan atau jalannya perkara ini dari pihak Novi, kami sangat menyayangkan ya. Ya harusnya itu the point aja lah. Ya, artinya bagaimana nih posisi seperti ini, bagaimana nih? Ya kalau saya jujur aja, saya ibaratnya melihat ada teman-teman kami yang mundur gitu kan,
Saya ini hanya apa namanya memikirkan tentang nopinya. Bukan berarti kami ini menangani perkara ini hanya pengen dapat amunnya, enggak. Ya. Kalau kami tidak memikirkan nopinya, mungkin dari kemarin kita sudah mundur ya. Ya kalau seandainya slow respon atau umpamanya tidak ada pemberitahuan kabar dan lain sebagainya, kalau saya mendengar duduk poin aja dari pihak nopinya. Kalau memang kira-kira mereka bisa menyelesaikan perkara ini sendiri tanpa melibatkan kami, ya kami juga nanti tahu posisi gitu loh. Nanti kita atur posisi kita sebagai apa. Bahkan kemarin juga saya kan saat saya ke Pradi juga kan saya menyatakan saya tidak mewakili Nopi. Ya karena saya juga sebenarnya jujur ya, saya sebenarnya pengen juga mengeluarkan pendapat hukum saya itu sebagai orang yang netral aja lah. Ya, kenapa? Karena saya sudah melihat ada perbedaan pendapat. Contoh sama Bang Brian kemarin. Brian mengatakan ini Bang Agus, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, saya makanya kemarin mengatakan bahwa pendapat hukum saya sampai kiamat nggak bakal saya cabut. Ya, kalau putusan perdamaian, pertemuan dan sebagainya, saya minta waktu. Nah, tapi kalau pendapat hukum, ya apa yang sudah saya ucapkan sampai kiamat nggak akan saya cabut. Bang, kemarin saat ditemui di Polres juga Bang Farhad ngomong kalau pihak Bang Brian sudah memberikan surat kepada Bang Farhad dan disambut baik. Ada persyaratannya yang salah satu yang saya ingat adalah donasi Agus tetap dibayarkan donasi, tetap mendapatkan uang donasi. Begitu jika kalau masih ada sisa dari uang pengobatan itu diberikan semuanya kepada Agus untuk keperluan pribadi. Itu menjadi salah satu alasan persyaratan itu. Mungkin seperti apa? Nah ini kan kalau saya melihat gini ya, saya sejak awal mengatakan tidak setuju. Jangankan sisa uang itu diberikan kepada Agus, sedangkan melakukan pengobatan terhadap Agus saja saya tidak setuju. Kenapa saya katakan tidak setuju ya? Karena saya ini selalu meletakkan hati dan pikiran saya kepada publik, apa yang diinginkan oleh publik. Sekarang begini loh, kita lihat kan dengan sangat terang dan jelas ada donatur ya yang mengatakan tidak setuju uang tersebut digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan ada yang lebih keras mengharamkan uang dipakai untuk Agus. Nah kalau seandainya poin itu disampaikan ke pihak Agus seperti itu, ini apa nggak menimbulkan permasalahan nanti? Ya kan? Sementara donatur, ingat loh, ini uang asal muasalnya dari donatur menjadi uang donasi. Nah sekarang ada donatur yang menyuarakan keras seperti itu. Dan terus kita mau berdamai dengan persyaratan seperti itu. Kalau saya terjadi seperti itu, apa nggak menimbulkan permasalahan baru nih? Makanya saya mencoba ya untuk mengeluarkan pendapat saya sebagai praktisi hukum aja lah. Saya tidak sebagai pengacaranya Nopi lah. Jadi karena Pak, toh juga mereka mengeluarkan pendapat mereka, keputusan-keputusan juga tidak melibatkan kami kok. Ya kan, jadi kita ya sudah, saya sebagai praktisi hukum aja mengeluarkan pendapat saya gitu. Bang, tapi kalau dari abang sendiri mungkin ada kekecewaan berarti ya terkait adanya perdamaian ini kalau dari sisi pandang abang gitu. Ya kalau seandainya ada pertemuan yang memiliki tujuan perdamaian, kami nggak tahu ya. Kalau dibilang kecewa ya kecewa, ya kan. Walaupun kami tidak diambil pendapatnya, ya itu terserah ya. Tapi pemberitahuan wajar dong. Jangan sampai gini loh. Kita sudah tim. Ada kegiatan-kegiatan, ada perkembangan perkara kami nggak tahu. Ketika kami ditanya sama orang, kami jadi seperti orang bingung gitu kan. Kan ini seperti orang nggak ngerti menangani permasalahan atau bagaimana gitu. Ya kalau kami lebih baik ya, kalau kami ibaratnya tidak diperlukan lagi di sana ya kita langsung to the point aja, selesai kan. Nah, jadi jangan sampai, saya ini hampir tiap hari muncul di media. Orang banyak mengatakan saya pengacaranya Nopi. Nah, tapi kalau seandainya perkembangan selama naik perkara kami dan teman-teman yang lain tidak diberitahu atau tidak diajak dan sebagainya, yang menurut saya udahlah kita pastikan aja gitu loh. Nah, nanti saya bilang sama teman saya mundur, saya kan gak enak. Saya bukannya banci ya, saya bukannya orang yang pergi meninggalkan arena sebelum usai pertempuran. Saya bukan begitu. Saya mau menyelesaikan pertempuran sampai dengan selesai, sampai titik akhir. Nah, saya pengen seperti itu. Nah cuma ya tolong juga pihak yang kita bela, yang kami selama ini aktif untuk melakukan pembelaan, ya tolong juga ya direspon dengan baik gitu. Selain abang, pihak donatur juga. Ya apa-apa. Selain abang juga pihak donatur juga mengalami kekecewaan yang sama seperti abang, yang
di mana mereka sudah melakukan polling tapi ujung-ujungnya duit itu diserahkan kembali ke Agus, mungkin seperti apa? Nah, iya, saya jujur aja memang yang justru yang ada di dalam pikiran saya ketika saya mendengar akan ada pertemuan dalam rangka perdamaian dan tidak melibatkan kuasa donatur, justru yang menjadi tanda tanya saya, wah ini bakal menimbulkan permasalahan yang cukup besar. Kenapa? Karena asal muasalnya ini adalah dari donatur menjadi uang donasi. Nah, kalau perdamaian itu sebelum masuknya para donatur, menurut saya tidak jadi masalah. Lah justru yang jadi masalah ketika sekarang donatur kan sudah masuk nih. Kan donatur sudah masuk nih, maka sudah ada kuasa donatur. Nah, kalau ternyata nanti justru apa yang diinginkan oleh donatur tidak diikuti, kan jadi masalah. Kecuali kalau kemarin tuh sebelum donatur masuk, belum ada suara dari donatur, bisa tuh yayasan bertemu dengan pihak Agus, damai, tanpa mempedulikan keinginan donatur, nggak jadi masalah. Nah, sementara sekarang ini pihak donatur sudah bersuara, bahkan di komal-komal TikTok itu sudah bersuara orang, ya, sudah buat video, sudah buat ini dan sebagainya. Nah, sekarang muncul lagi nih, ada kuasa dari para donatur, kan makin kuat lagi nih kehadiran donatur. Andilnya donatur untuk menentukan akan diapakan nih uang ini, luar biasa cukup berperan. Nah, sekarang kalau seandainya ada perdamaian, ya tiba-tiba kuasa donatur tidak dilibatkan, makin runyam ini, makin masalah besar nih. Nah, siap-siap aja nanti akan timbul masalah besar nih. Ya saya jujur aja ya, sebulan artinya saya lepas tangan, saya tidak mau ikut campur urusan itu. Nah, apalagi kami tidak pernah dilibatkan. Gitu. Saya beberapa kali ya mengatakan ya, boleh dicek jejak digital saya. Saya tidak pernah mencela-mencela kalau ngomong. Saya katakan saya tidak setuju ya kalau masih dilakukan pengobatan terhadap Agus, itu tegas saya katakan seperti itu. Kalau perdamaian, Bang? Ya kalau perdamaian silakan, tapi isi perdamaian itu kalau dikatakan itu uang untuk Agus, saya nggak setuju. Agus itu sudah nyata-nyata loh, sudah dengan terang benderang mengatakan ya uang. Sekarang sudah tidak perlu lagi uang. Apa artinya uang? Nah, justru sekarang Agus itu harga diri keluarga yang nomor satu. Itu satu ya, alasan saya mengatakan tidak setuju Agus tetap diberikan pengobatan, itu salah satu alasan saya. Yang kedua, toh juga pengacara Agus kemarin sudah dari awal sudah mengatakan jangan ribut-ribut masalah uang kan sudah ditahan yayasan, nggak perlu ribut lagi. Dua, clear. Tiga, yang memperkuat kenapa saya tetap pada pendirian saya, donatur sudah bersuara tidak mau uang itu digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan ada yang mengharamkan, artinya Agus sudah menolak, pengacara juga tidak mempermasalahkan uangnya sejak awal. Nah, kemudian donatur sudah memperkuat, tidak perlu lagi, apa kurangnya lagi nih? Masa kita mau semua menabrak keinginan tiga-tiga ini kan? Jadi jangan sampai kita justru melakukan suatu kesepakatan atau perdamaian justru menabrak apa yang diinginkan oleh donatur. Ingat loh, sekali lagi saya katakan, uang donatur ini berasal dari, uang donasi ini berasal dari donatur.